Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini di kediaman Ustadz Hussein Alatas. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas. Baik, kita mulai saja acara ini. Mari kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menerima jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Hamzah dari Al-Quran. Baik, pertanyaan pertama datang dari Jamal di Purwakarta, juga dari Pak Wahyudin di Lampung. Karena pertanyaannya sama jadi hampir mirip, jadi kami gabung aja ya. Dari Bapak Jamal di Purwakarta, Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Hamzah. Ustadz, apa pengertian dari demi langit yang mempunyai jalan-jalan? Ada di surat Az-Zariyat ayat 7. Kemudian di surat Az-Zariyat ayat 22, ini pertanyaan Bapak Wahyudin di Lampung. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa-apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Mohon penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio, TV, silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini bersama Ustadz Krisna, Ondi, Rizal, dan seluruh keluarga besar Rasil yang berjuang bersama-sama untuk berjalan menuju Allah dan mengajak umat Islam, mengajak saudara-saudara kita yang belum menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamu kita Ustadz Junaidi, seluruh kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaan pertama yang kita dengar tadi berhubungan dengan dua ayat dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan, hukum-hukum yang mengaturnya, yang semua tunduk di bawah kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin menarik perhatian kita agar kita merenungkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah hingga kita betul-betul dapat memahami asma-Nya yang penuh dengan keindahan yang meyakinkan kita, mengajak kita untuk bergegas-gegas datang ke hadapan-Nya
dalam permohonan kita, dalam perlindungan kita, demikian pula dalam ibadah kita. Kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Inilah rahasia mengapa kita diperintahkan dalam setiap rakaat salat kita membaca suratul Fatihah. Bukan hanya dibaca, tapi kita resapi dan renungkan. Dan renungan ini baru akan membuat hati kita tersentuh apabila kita meresapi kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan rahasia kebesaran Allah di alam raya termasuk dalam diri kita begitu banyak. Tapi sayang, sungguh sayang, perhatian kita kurang terhadap hal-hal tersebut. Malah kita lebih banyak fokus perhatian ke dalam hal-hal yang tidak sama sekali ditegaskan Al-Quran. Sebagai contoh, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran jumlahnya paling hanya sekitar 5%. Atau di antara 500 ayat. Tetapi kenapa perhatian kita lebih banyak ya kepada hal-hal yang berhubungan dengan cabang-cabang hukum, bukan ayat-ayat ya, yang menegaskan syariat dan hukum secara tegas, tapi justru kita menjauh dari ayat-ayat Allah, disibukkan oleh pertentangan dan perbedaan pendapat. Bukan hati kita diasah oleh Al-Quran, malah diasah oleh fanatisme, bermadhab, berkelompok, bergolongan, lebih daripada keterikatan kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan Al-Quran. Coba masing-masing mempertanyakan hal ini kepada dirinya. Nah, pada surat Dzariyat untuk lebih meresapi lagi ya, kebesaran keagungan Allah Ta'ala, dari awal Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati dzarwa. Demi angin yang bertiup dengan kencang. Apa tujuan dari tiupan angin tersebut? Falhamilati wiqra. Yang mengangkut ya, angkutan, muatan, dan beban yang amat berat. Apa yang diangkut oleh angin? Gunungan-gunungan awan. Dari kelompok-kelompok awan yang kecil, kemudian disatukan. Setelah itu kita saksikan bagaimana gunungan-gunungan awan di mata kita berjalan dengan cepat. Yang berisikan uap-uap air. Coba bayangkan bagaimana bila gunungan tersebut jatuh di atas kepala kita. Sekaligus apa yang terjadi? Falhamilati wiqra, yang memikul muatan dan beban yang begitu berat. Faljariyati yusra, tapi walaupun mengangkut beban yang begitu berat, dia berjalan dengan mudah dan laju. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Falmuqassimati amra. Angin tersebut mendistribusikan, membagi-bagikan hujan, amra ay bi amrillah, sesuai dengan perintah Allah. Di mana hujan ya, turun di muka bumi, butiran-butirannya, jumlahnya, volumenya, semua telah diatur oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita mengalami hujan lebat, banjir, jangan datang ke pawang hujan. Pawang hujan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Datang kepada Allah yang memerintahkan angin. Dan di balik semua ini ada malaikat-malaikat yang menjalankan tugas dari Allah. Mendistribusikan hujan ke daerah-daerah yang Allah perintahkan. Tidak akan lebih dari perintah Allah. Kalau kita manusia diperintahkan terkadang melakukan lebih dari yang diperintahkan, kita tambah-tambahkan, terkadang kita mengurangi. Tapi kalau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu malaikatnya, anginnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah membantah, melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, karena mereka yakin bahwa Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Kalau kita kebanyakannya sok tahu, menganggap lebih pandai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya begitu kena bencana,
baru nuan-won. Sedangkan waktu dalam keadaan aman kita lupa pada Allah. Bahkan kitab Allah juga oleh kaum muslimin cuma dibaca saja. Atau dihafal, tapi tidak diresapi dan dihayati. Fal muqassimati amra. Dan angin-angin yang mendistribusikan, membagi-bagikan hujan sesuai dengan perintah Allah. Dari laut, angin bertiup menggiring awan. Sebahagian ada yang dibawa ke daerah Bogor, sebahagian ada yang dibawa ke daerah Cilengsi, sebahagian ada yang berada di daerah Cibubur, diturunkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita yang menangani hal ini, berapa biayanya? Dari mulai penguapan air laut, berapa kira-kira biayanya? Menguapkan air laut itu biayanya cukup tinggi. Setelah diuapkan, bagaimana dia membumbung tinggi di angkasa sesuai dengan hukum Allah. Setelah itu, angin bertiup menggiringnya. Bukan hanya sekedar menggiring, bahkan mengawinkan. Awan yang bermuatan positif dan negatif keluar, setelah itu kilat dan percikannya. Tidak lama kemudian hujan turun. Karena Allah yang menyebutkan dalam Quran, alladzi yursilur riyaha lawaqiha, dia yang mengutus angin untuk mengawinkan awan. Bukan hanya awan yang dikawinkan, termasuk juga angin mengawinkan sekian banyak tumbuh-tumbuhan hingga mempertemukan antara sel jantan dan putik-putik betinanya melalui angin. Innama tu'aduna lasadiq. Lalu Allah tegaskan, masa kamu tidak yakin kepada Allah? Sesungguhnya apa yang Allah janjikan pada kalian dan apa yang Allah peringatkan pasti benar-benar akan terjadi. Allah yang Maha Kuasa mengatur segala sesuatu, masa diragukan janjinya? Masa kalian lebih percaya terhadap janji manusia daripada janji Allah? Oleh karena itu, kalau seandainya manusia lebih percaya kepada janji jabatan, janji dari manusia yang lemah, ya, bahkan dia berusaha untuk menjaga dirinya agar tetap berada di pandangan orang yang diharapkan, tapi dia tidak menjaga dirinya di hadapan Allah, maka orang seperti ini orang yang betul-betul telah menjungkir balikkan kehidupannya. Merendahkan dirinya di hadapan makhluk, melupakan Sang Khalik yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemberian Al-Khalik dari Allah tidak akan memperbudak, tidak akan mengintimidasi, beda dengan pemberian dari makhluk. Di saat dia memberi, dia mengikat kita, mengatur kita, membatasi kita. Tapi orang-orang yang tidak berakal, mereka lebih suka perbudakan, suka penindasan daripada kebebasan dan rahmat yang Allah janjikan. Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Dan pembalasan yang Allah tetapkan di hari pembalasan pasti akan terlaksana. Ini bukan hanya sekedar ancaman, peringatan, bukan hanya sekedar janji dari Allah, tapi hal yang pasti akan terjadi. Tidak mungkin manusia meninggalkan dunia, ya, membawa amal-amal mereka. Di antara mereka ada yang melakukan kebaikan, bahkan mengorbankan diri mereka demi manusia, demi kemanusiaan, karena mengharapkan ridha Allah. Ada lagi yang melakukan kejahatan, kerusakan di muka bumi, membawa kesengsaraan bagi sesama manusia. Masakah kehidupan dunia akan berakhir begitu saja bersama mereka? Oleh karena itu, kalau kita menyaksikan sebuah drama, belum tuntas, sudah berakhir, kita bertanya, masa sampai sini aja? Yang jahat belum kena hukuman, betul tidak? Yang berbuat kebaikan belum menerima pahala, betul tidak? Oleh karena itu tidak mungkin kehidupan akan berakhir tanpa penuntasan dan penyelesaian. Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi' was-sama'i dzatil hubuk. Was-sama' dzatil hubuk. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Yufaku anhu man ufik. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Was-sama', demi langit, dzatil hubuk, yang memiliki jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak.
Dulu belum ada pesawat yang terbang di udara. Belum ada pesawat yang terbang di udara. Oleh karena itu, pada masa itu, orang tidak pernah berpikir mengenai apa? Mengenai udara yang menjadi transportasi apa? Lalu lintas. Sekarang telah ada hal tersebut. Lalu apa yang difahami oleh para sahabat pada saat itu? Kita semua tahu bahwasannya alam raya ini yang kita saksikan langit ya, berisikan galaksi-galaksi yang penuh dengan jumlah bintang. Galaksi Bima Sakti kita, Milky Way, yang terdiri dari sekian miliar bintang. Kemudian Andromeda, dalam hitungannya 1 triliun bintang. Belum lagi galaksi-galaksi yang lain. Sampai saat ini manusia belum mampu untuk menentukan batas luasnya alam raya. Karena alam raya masih terus berkembang. Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit yang kami bangun dan kami terus memperluas. Dari teleskop yang diletakkan di ruang angkasa, manusia menemukan ternyata bintang menjauh. Dari warnanya, dari gerakannya mereka melihat bintang terus menjauh dan meluas. Seperti kalau kita ambil balon yang penuh dengan titik dengan warna cat hitam, begitu ditiup, maka kita saksikan yang tadinya penuh dengan warna hitam, yang rapat dan padat, begitu ditiup mulai apa? Mulai mekar. Kemudian kita jumpai bintik-bintik hitam yang mulai menjauh, yang tadinya rapat kan? Nah begitu juga langit bumi tadinya merupakan satu kesatuan. Wassama'a awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apa mereka ya orang-orang kafir tidak melihat? Allah akan tidak melihat. Yang melihat siapa? Orang kafir. Karena orang Islam tidak mau meneliti, kebanyakannya apa? Kebanyakannya semua hanya menerima begitu saja tanpa meneliti. Beda dengan orang-orang kafir. Walaupun mereka tidak dihubungkan dengan Allah, mereka meneliti, berusaha mengambil manfaat dari alam raya ini. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit bumi tadinya merupakan satu kesatuan, kemudian kami pecah. Lahirlah apa? Galaksi-galaksi, kemudian bintang dengan planet-planet yang mengelilinginya, masing-masing apa? Kullun fi falakin yasbahun, masing-masing mengorbit pada falak yang ditetapkan Allah. Bukan hanya planet yang mengitari matahari, bukan hanya bulan yang mengitari bumi kita, tapi juga apa? Tapi juga matahari bersama seluruh planet bergerak mengitari pusat galaksi. Matahari bersama seluruh planet yang bergerak ini masing-masing berputar pada apa? Pada orbitnya. Ya. Bumi juga tidak berdiam. Ya. Dia juga melakukan rotasi, ya. Mengitari dirinya di hadapan matahari. Ternyata matahari bersama seluruh planet semuanya beredar mengitari pusat galaksinya bersama-sama. Keajaiban yang luar biasa. Tidak ada yang malas-malasan dan berdiam. Nah di tengah-tengah bintang-bintang yang begitu banyak, belum lagi ya, planet-planet yang mengitarinya. Kenapa tidak pernah terjadi benturan? Semua penuh keteraturan. Alam raya yang begitu padat ya, bahkan lebih padat dari jumlah manusia di bumi. Kenapa manusia satu keluarga saja berkelahi, berselisih, bermusuh-musuhan, sedangkan alam raya yang padat dan ramai ini semua masing-masing berjalan pada orbitnya. Kullun fi falakin yasbahun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Keajaiban yang luar biasa. Keajaiban yang amat menakjubkan karena hitungan yang sempurna hingga manusia dapat menghitung bilangan waktu. Bahkan mampu menentukan kapan saat gerhana. Baik gerhana matahari maupun bulan. Karena apa? Karena keteraturan dan akurasi hitungan yang tidak pernah meleset sama sekali. Jadi wassama'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki jalan yang begitu banyak, baik bagi planetnya ya, yang mengorbit di sekitar matahari. Kemudian bulan juga yang berjalan pada orbit yang mengitari bumi kita. Kemudian matahari juga bersama seluruh planet ada jalan yang ditetapkan Allah untuk berputar mengitari pusat galaksinya dan semuanya bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah.
Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Oleh karena itu jangan kita anggap udara, ya. Udara ini apa? Udara itu kosong dan hampa. Ketahuilah udara kita sebetulnya padatnya luar biasa. Apalagi dengan perkembangan satelit pada saat ini, gelombang-gelombang udara juga yang dipancarkan oleh radio, oleh televisi, kan masing-masing punya apa? Masing-masing punya jalur. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana apa yang Allah kabarkan dulu sebahagiannya telah terungkap pada masa Nabi, kemudian apa yang terungkap di masa akan datang. Bukan hanya daratan dan lautan yang memiliki jalan-jalan yang begitu luas, langit juga demikian. Baik bagi bintang-bintang di angkasa, begitu juga bagi planet-planetnya, baik untuk bulannya sebagai satelit. Itu yang kita tahu amat sedikit dibandingkan hakikat yang begitu dahsyat dan besar. Apakah manusia sampai sekarang tidak menundukkan kepalanya di hadapan Allah, masih melecehkan hukum-hukum Allah, meremehkan kitab Allah Subhanahu wa taala, bahkan mentertawakan orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk ayat mutasyabihat. Seperti kata-kata ayat mutasyabihat itu, ya, kalau mutasyabihat dalam arti ayat-ayatnya yang mengandung multi tafsir, ya, ini sebetulnya bukan ayat mutasyabihat. Ayat kauniyah yang begitu indah. Ya. Tapi kalau mutasyabihat yang berarti ayat-ayatnya saling menerangkan, menjelaskan, ya, tidak ada pertentangan. Nah, jadi ketika Allah berfirman Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihat, mutasyabihat di sini bukan mutasyabih dalam arti mengandung multi tafsir, tapi ayatnya saling menafsirkan satu dengan lainnya. Nah ini ayat-ayat kauniyat yang begitu indah. Was-sama'i dzatil hubuk. Lalu Allah terangkan bagaimana langit dengan jalan-jalan yang begitu ramai. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sungguh kalian dalam apa? Dalam pendirian, ya, sikap pendapat yang berbeda-beda. Sedangkan alam raya yang begitu padat, penuh keteraturan, tapi manusia yang diberikan amanah sedikit saja, ternyata mereka berselisih, bertentangan satu dengan lainnya. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan dari kebenaran yang datang dari Allah, dari kitabnya, dari hari akhir, ya. Sekian banyak orang yang dipalingkan. Bukan Allah yang memalingkan. Syaitan yang disembah dan dipuja yang memalingkan dia dari kebesaran dan keagungan. Yu'faku anhu man ufik. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Celakalah mereka al-kharrasun. Al-kharrasun ini, al-khursu, ya, adalah apa? Orang yang meraba-raba, yang tidak punya jalan yang jelas. Yang tidak punya sama sekali apa? Tolok ukur yang jelas. Akhirnya meraba-raba berakhir kemana? Kepada kebohongan. Sering terjemahannya, celakalah mereka para pendusta. Sebetulnya makna ayat ini, al-khursu dalam bahasa Arab, orang kalau beli kucing dalam karung, namanya bai'ul khurs. Begitu juga kalau beli singkong dalam tanah, namanya bai'ul khurs. Artinya bukan dihitung, dilihat berapa kilo, kemudian dibayar, tapi untung-untungan dengan mengira-ngira dan meraba-raba. Ini beresiko enggak? Bisa-bisa singkongnya kosong. Oleh karena itu cabut dulu, timbang, hitung, baru bayar. Jadi al-kharrasun, orang-orang yang tidak punya pendirian, yang tidak mengikuti jalan yang betul-betul benar dan jelas, tapi dalam kehidupannya mereka meraba-raba, mengira-ngira. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Itu mereka yang hidup dalam kelalaian, lupa, mabuk. Oleh apa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan angan-angan mereka. Antum perhatikan ayat-ayat demi ayat dan sumpah-sumpah Allah menggugah kesadaran kita untuk meyakini akan janji Allah. Tapi sayang, kebanyakan kita, bahkan kaum muslimin, jarang yang mau meresapi Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran pemahamannya sepotong-sepotong, tidak dikaitkan ayat dengan ayat. Jadi kita lihat dari surat Adz-Dzariyat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah kesadaran kita, menarik perhatian kita untuk melihat kebesaran keagungan Allah hingga tunduk di hadapan Allah, ruku dan sujud dengan hati yang betul-betul penuh keyakinan. Nah, dikaitkan dengan pertanyaan kedua di dalam surat Adz-Dzariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun.
dan di langit terdapat rizki kalian. Saya nggak menyebutkan sebab, ya, karena artinya sebetulnya amat luas. Dan di langit terdapat rizki yang Allah sediakan bagi kalian. Demi Tuhan langit dan bumi, demi penguasa langit dan bumi, ini merupakan satu janji yang hak. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Ini merupakan sesuatu yang hak sebagaimana yang kalian ucapkan dengan lisan kalian. Bukan merupakan apa? Kata-kata dan janji kosong. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hentikan matahari untuk menguapkan air, kemudian angin-angin juga menggiring air, kira-kira manusia walaupun memiliki emas, perak, harta benda, kekayaan, apa yang dapat mereka lakukan? Air ini membawa kebutuhan yang vital. Makhluk-makhluk hidup amat membutuhkan air. Bahkan kendaraan bermotor kita, kalau tidak ada airnya, radiatornya kering saja, nggak ada air, mesinnya bengkok nggak? Panasnya akan meninggi. Tapi dengan air yang dituangkan di radiator, walaupun dalam kondisi panas, ternyata apa? Ternyata menjaga stabilitas suhu dari mesin. Tapi begitu bocor atau kurang jumlah airnya, kita akan melihat bagaimana langsung panas mesin akan meningkat terlihat. Dari tanda yang normal menuju tanda merah. Dan itu berbahaya sekali, luar biasa. Begitu juga hewan-hewan tanpa air bisa hidup. Bisa menghasilkan kebutuhan daging kita, kebutuhan susu kita, kebutuhan juga wol-wol yang dibutuhkan, kulit yang dibutuhkan. Tumbuh-tumbuhan tanpa air tidak akan sama sekali lahir tumbuh-tumbuhan. Jadi apa artinya emas, perak, harta benda, bangunan-bangunan yang megah? Kalau mereka bersikap sombong di muka bumi. Allah begitu hentikan air saja, apa yang terjadi? Jadi kita bicara mengenai wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di samping Allah yang menetapkan bahwa rizki telah diatur. Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluknya. Jangankan manusia, hewan-hewan saja, binatang-binatang yang melata, semua rizki telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Juga di langit terdapat kebutuhan vital kalian, yaitu air. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Orang sering bangga dengan asetnya yang begitu banyak, emas-emasnya, kemudian surat berharganya, kemudian uang cashnya, belum lagi dalam bentuk dolar, bentuk euro, dalam bentuk yang bermacam-macam. Dia merasa aman. Padahal betapa lemah dan miskinnya dirinya. Orang dibuat lupa mengumpulkan harta benda, padahal kalau seandainya Allah haramkan dia dari seteguk air, semua yang dimiliki hilang. Seperti kejadian ketika seorang yang tadinya seorang yang hidupnya sebagai penyamun. Seorang penyamun. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, menjadi orang yang soleh, banyak berenung. Dia belajar dari hidupnya. Datang ke hadapan Harun Rashid. Dia bukan datang ke Harun Rashid karena dipanggil oleh Harun Rashid karena ingin menjumpai orang ini. Karena menjadi seorang yang bijak. Akhirnya begitu bertemu dengan Harun Rashid, dia melihat orang ini yang miskin, hidupnya sederhana, tidak tertarik dengan apa yang ada pada Harun Rashid. Harun sedang bangga-bangganya, ini orang tidak sama sekali tertarik pada harta benda atau terhadap apa saja yang ada padanya. Hingga waktu ditawarkan sesuatu, dia sama sekali menggelengkan kepala. Lalu Harun Rashid akhirnya minta nasihat padanya. Coba berikan saya nasihat. Dia memberikan jawaban yang sederhana. Kebetulan di setiap orang musafir berjalan punya pundi air untuk kebutuhan air. Dia tuang air segelas kecil, kemudian dia tanya, bagaimana seandainya separuh kerajaan kamu ditukar dengan segelas air ini? Di mana kamu tidak akan mendapatkan air, kecuali dengan menukar separuh dari kerajaan kamu. Kamu siap apa tidak? Harun Rashid mengatakan, apa daya. Kalau memang tidak ada air yang lain, saya siap menukar separuh kerajaan. Lalu bagaimana di saat engkau tidak mampu untuk apa? Untuk membuang air yang kamu minum. Tertahan pada diri kamu.
Kira-kira kamu siap tidak mempersembahkan separuh kerajaan kamu yang lain dengan apa? Dengan nikmat kamu membuang air ya, sebagai limbah-limbah dari tubuh kamu. Harun Rasyid mengatakan, saya pasti akan siap untuk menukar dengan separuh kerajaan saya. Orang tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, betapa murahnya kerajaan, kekuasaan, kekayaan yang kamu miliki. Ternyata nilainya tidak lebih daripada segelas air. Dan membuang kotoran dari tubuh kamu. Cuma jarang manusia ini ya, yang mensyukuri nikmat Allah dengan kesehatan, dengan juga nikmat-nikmat yang begitu. Kalau seandainya orang sulit mendapatkan air, kira-kira orang mau nggak mengeluarkan surat berharganya emasnya untuk beli air? Sekarang karena air tersedia dengan begitu murah, dia bisa memantek, bisa dari hujan, bisa dari sungai. Ya. Coba kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurangi jumlah air, hingga seorang untuk mendapatkan air itu harus mengeluarkan biaya yang besar. Kira-kira emas mereka dari tempat-tempat penyimpanan mereka mau nggak mereka keluarkan? Umpamanya beli 1 gelas air dengan harga 10 kilogram emas. Yang punya saya nggak mengeluarkan uangnya. Tidak akan sayang. Maka air akan menjadi benda yang paling berharga pada saat itu. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, air bukan diletakkan di tangan konglomerat atau pejabat. Malah pejabat sama konglomerat yang menguasai air, kemudian dijual dengan harga yang mahal untuk rakyat. Betul enggak? Matahari dengan cahayanya, dengan sinarnya. Coba kalau dimonopoli oleh konglomerat, apa jadinya? Apa jadinya coba? Listrik yang kita manfaatkan, orang yang punya katakan daya 3.000 atau 4.000 atau 900, kita harus bayar dengan biaya yang cukup mahal. Kalau kita nggak bayar, diputus oleh PLN. Betul enggak? Sedangkan matahari yang bersinar dari mulai pagi hingga terbenam, ya, memberikan manfaat yang begitu banyak, bukan hanya penerangan, tapi berbagai macam fungsi. Di antaranya kuman-kuman bakteri juga tersapu oleh matahari. Memberikan kehangatan bagi kita. Ya. Di samping memberikan kehangatan tanpa emisi lagi. Karena ada saringan yang menyaring sinar matahari di atmosfer ini yang rusak oleh tangan-tangan kita. Jadi manusia sebetulnya seperti yang kita lihat, betul-betul banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau Allah minta bayaran dari kita, kamu kalau meninggalkan sholat nggak dapat cahaya matahari, nggak dapat air. Akhirnya orang sholatnya bukan karena sungguh-sungguh ikhlas, tapi karena apa? Nah Allah menginginkan kita beribadah karena ketulusan, bukan karena ancaman. Jadi wafis sama irizkukum wa ma tu'adun, di langit terdapat rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan bagi kalian. Bukan hanya sekedar rezeki, dan banyak hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi kalian yang manfaatnya kalian tidak sadari, tapi begitu banyak manfaat yang Allah berikan bagi kita. Wallahu a'lam. Subhanallah. Apa yang diterangkan Ustaz Husain tadi mengenai surah Az-Zariyat ini adalah merupakan sesuatu yang jarang dikaji, difahami tentang ayat-ayat ini. Ini adalah ayat-ayat kauniyah yang jauh, seperti Ustaz Husain bilang tadi, lebih banyak dari ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum saya juga coba menghitung. Ustaz Husain bilang tadi, sekitar 5% dari 6.236 ayat. Jadi sekitar 300-an gitu. Saya juga ikut sekitar 300 ayat. Coba seperti ayat puasa. Hanya 4 ayat, 5 ayatnya. Ayat tentang salat, tentang zakat juga seperti itu. Ya. Yang paling banyak justru ayat-ayat tentang keluarga. Tapi kalau ayat-ayat tentang alam semesta ini yang tujuannya adalah supaya kita mau merenung, supaya kita mau meneliti, supaya kita tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita kepada akhirat, ini jauh lebih banyak. Lebih dari 1000 ayat-ayat kauniyah ini. Tapi kita ini banyak yang hanya sibuk dengan masalah hukum, padahal hukum, masalah ayat hukum sudah dipraktekkan langsung oleh Rasul, tinggal kita ngikutin. Ya. Ikutin, kita sudah bisa sholat, ya sudah bisa sholat, ya nggak perlu diperdebatkan lagi seperti itu. Ya sudah bisa sholat, sudah bisa wudhu, tapi banyak ayat-ayat yang lain yang harus kita menjadi renungan kita. Ini banyak ditinggalkan.
Dan padahal di sana banyak sekali rahasia-rahasia yang jika kita pelajari, kita renungkan, ini akan memberikan kemanfaatan bagi kita. Seperti dalam surah Az-Zariyat tadi. Apa-apa yang tadi diterangkan dan ternyata ayat tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Ini adalah rahasia dari ayat tersebut. Kalau zaman dahulu, kita lihat baca tafsirnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman was-sama'i dzatil hubuk, itu apakah dari Ibnu Abbasnya, dari Mujahidnya, dari Ad-Dhahaknya, dari Al-Suddinya menjelaskan itu tentang ini keindahan alam, ya, seperti itu. Ya, seperti itulah pengetahuan mereka. Bukan berarti mereka itu tahu semua, tidak, ya. Oleh karena itu, sungguh sangat bijak kalau dibilang Al-Quran itu sudah selesai penafsirannya oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Kita nggak bisa menafsirkannya lagi seperti itu. Ini nggak benar, sebab banyak hal-hal yang seperti tadi, was-sama'i dzatil hubuk, itu difahami oleh para ulama terdahulu, ya, sesuai dengan pengetahuan mereka. Ternyata di sana terdapat rahasia-rahasia yang begitu dahsyat saat ini kita saksikan. Dulu mereka nggak bisa saksikan ada pesawat. Bagaimana jalur pesawatnya itu, ya, di airport itu diatur. Masing-masing kan banyak pesawat ini, diatur supaya jangan bertabrakan. Ya, ada yang level berapa ketinggian berapa, terus ada yang lebih tinggi lagi. Masing-masing ada diatur jalurnya itu, jalan-jalannya. Ya, kadang-kadang itu pun masih terjadi tabrakan, tapi apa yang Allah atur di alam semesta dari benda-benda langit ini begitu teratur tanpa ada tubrukan satu sama lain. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada pernah mewasiatkan kepada kita supaya ayat Quran ini disampaikan. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Terus Rasulullah katakan, ya, ayat ini yang harus disampaikan, ya. Itu ayat Al-Quran. Sampaikan dariku, Rasulullah pesan kepada sahabat-sahabatnya, ya, ketika Hajjatul Wada, ya, supaya menyampaikan ayat-ayat Quran ini kepada generasi berikut, kepada orang yang tidak mendengar langsung ayat-ayat Quran ini. Kemudian Rasulullah sebutkan, rubba muballighin au amin sami. Barangkali nanti orang yang disampaikan itu bisa lebih paham, lebih ngerti dari yang mendengar langsung. Ini ada rahasia ternyata. Ya, kita kan nggak mendengar langsung, ternyata kita bisa paham sekarang dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ayat-ayat yang dulu dipahami secara simpel, secara sederhana, ya, tapi ternyata mengandung, ya, rahasia-rahasia yang begitu dahsyat pada zaman sekarang. Ini, ya, seperti yang Rasulullah katakan, karena Al-Quran ini, ayat Quran ini adalah sumber ilmu, lautan ilmu. Ya. Ya. Jadi bukan berarti Al-Quran ini sudah selesai kalau ditafsirkan oleh ulama mutakaddimin. Nah, ini kan ilmu Allah, jangan ilmu Allah ini ditakar dengan ilmu manusia, otak manusia. Ilmu Allah luas. Nah, inilah keagungan Al-Quran, ya, kebesaran Al-Quran, yang mana dulu juga ulama-ulama pada generasi awal, para ilmuwan meneliti, ya, dari ayat Al-Quran ini sehingga kemudian mereka menemukan rahasia-rahasia. Mereka menjadi para ahli-ahli dalam ilmu pengetahuan, ada ahli geologinya, ahli fisikanya, kimianya, kemudian kedokterannya dari umat Islam, karena mereka mau meneliti dari ayat-ayat kauniyah ini. Tapi sekarang enggak, kita ini disebutkan supaya kepertentangan, pertikaian, perbedaan pendapat, suruh perang, ya, kemudian orang-orang di luar Islam yang bertepuk tangan dan mereka maju berkembang, ya, seperti itu. Ya. Ini sebenarnya, ya, kaum mukminin kalau benar-benar berpegang kepada Al-Quran, dia mau meneliti, ya, mentadaburinya, mereka unggul dalam segala hal. Jangan kira hanya dalam masalah kita
masalah hukum saja, tidak. Dalam segala hal. Ya, dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yaj'alallahu lil kafirina al mu'minina sabila. Enggak bakalan Allah sebutkan enggak bakalan orang-orang kafir itu memberikan tidak ada jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan kaum mukminin. Kalau mereka itu mereka benar-benar mukminin, artinya mengamalkan Al-Qur'an ini. Berarti jahiliyah kita lebih dahsyat daripada jahiliyah dulu. Iya, seperti itu. Keterbelakang benar-benar kaum muslimin seperti itu. Kita sibuk dengan pertikaian, pertentangan dalam masalah-masalah furu kadang-kadang. Dulu kalau orang perang paling yang mati 10-20 orang. Kalau Sekarang dahsyat. Inilah bencana yang kita alami sekarang ini kaum muslimin karena jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Wallah. Nah, sudah diterangkan tadi. Kita ke pertanyaan berikut dari Bapak Ibu Reni di Pamulang. Salam satu sin Ustazah. Para penganut dari agama lain alias non-muslim, dia berdoa memohon rizki, kesembuhan, penyakit, keselamatan, dan oleh Allah doa-doa mereka yang non-muslim itu dikabulkan. Bagaimana penjelasan secara Islamnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tadi berhubungan dengan keajaiban doa. Pernah satu kejadian. Ini peristiwa nyata yang disampaikan oleh seorang dokter yang sering kita kunjungi untuk meminta nasihat mengenai kesehatan. Kita datang pada ahlinya. Dia bercerita, Ustadz, satu hari saya merawat seorang pasien yang kritis. Pasiennya kritis. Dari mulai saturasinya yang begitu rendah, kemudian juga fungsi jantungnya, semua menunjukkan indikator bahwa ini orang akan melepaskan kehidupan. Akhirnya karena sudah dipasang peralatan macam-macam, sudah diberikan terapi macam-macam tidak berhasil, si dokter panggil keluarganya supaya berkumpul. Si keluarga, kebetulan dari umat Nasrani, mereka beramai-ramai bergandengan tangan sambil berdoa. Sambil berdoa. Subhanallah, setelah mereka berdoa bersama-sama, tidak lama kemudian, ternyata apa? Indikator langsung berubah. Saturasi kembali normal, detak jantungnya, tensinya. Demikian pula fungsi organ-organ yang lain semua menunjukkan keadaan normal. Tidak lama kemudian Allah kasih, dia pulih kembali, dia sehat. Dan pada saat itu dia mengatakan, sampai saat ini orang tersebut masih menjadi pasien dia. Setelah bertahun-tahun. Yang berdoa adalah umat Nasrani. Dalam doa mereka bercampur juga dengan apa? Bercampur juga dengan kalimat-kalimat syirik yang menurut kita merupakan hal yang tidak benar. Tapi subhanallah, mereka berdoa dengan tulus dan khusyuk. Mereka juga menyebutkan nama Allah walaupun bercampur dengan hal-hal yang tidak benar, Allah kabulkan permintaannya. Bagaimana doa seorang hamba yang tulus murni memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah ingin tunjukkan pada para dokternya, pada mereka-mereka yang bangga dengan ilmu pengetahuan, betapa lemahnya kamu. Betapa tidak berdayanya kamu kalau bukan karena pertolongan Allah. Jadi melalui peristiwa ini, orang diajak untuk merenung. Bagaimana apa? Bagaimana orang tidak akan mampu menjalani kehidupan kalau bukan dengan rahmat Allah. Kehidupan yang baik dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi terjadi pada orang Nasrani. Terjadi lagi pada seorang Muslim. Ketika dia dirawat di rumah sakit, tahu-tahu mulai fungsi-fungsi tubuhnya menurun. Sampai jantungnya berhenti berdenyut. Dokter-dokter sudah mempersiapkan apa? Persiapan untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya. Subhanallah, keluarga dan teman-teman datang berdoa bersama-sama membaca doa.
Tidak lama kemudian orang ini yang tadi dianggap sudah apa? Sudah dalam keadaan meninggal atau mendekati saat akhirnya hidup kembali. Sampai sekarang orang tersebut masih hidup tengah-tengah kita. Ada juga satu anak muda sedang bermain bola. Bermain bola. Mendadak subhanallah terjatuh. Kemudian dia diraba tubuhnya dalam keadaan dingin, jantungnya pun berhenti. Lalu dia bercerita pada saya, Ustaz tahu nggak? Itu orang-orang ketika ribut, ya, mengatakan saya sudah meninggal dunia. Ketika saya digotong, diangkut, saya itu mengatakan saya masih hidup. Saya masih hidup. Subhanallah, ketika sampai digotong, keluarga orang yang sudah meninggal dunia, bangun lagi. Dia merasa betul-betul menemukan keajaiban yang luar biasa. Pada saat itu dia berteriak, menjerit, tapi orang tidak ada yang mendengarkan suara dia. Sampai dia bangun, dia menyadari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa juga menetapkan saat ajal. Bahwa kematian itu bukan berarti seorang kehilangan sama sekali rasa dan kehidupannya. Cuma yang hidup tidak menyadari. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Orang bisa dimandikan, jenazahnya dibolak-balikkan, jangan dianggap dia tidak tahu. Begitu juga pada saat disolatkan, pada saat dikuburkan. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, mereka adalah mayat-mayat yang tidak bernyawa ya Rasulullah. Dijawab, telinga kamu tidak lebih tajam. Telinga kamu tidak lebih tajam dari telinga mereka. Cuma mereka tidak menjawab. Ketika Nabi berkata pada Abu Jahal sama rombongan ketika dikubur, Ya Amr bin Hisham, Ya Walid ibn al-Mughith, dipanggil satu persatu. Apa kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kalian? Sedangkan kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Sayyidina Umar mengatakan apa? Mereka orang-orang yang telah mati ya Rasulullah. Dijawab, telinga kamu tidak lebih tajam dari telinga mereka. Tapi mereka tidak dapat menjawab. Jadi bukan berarti kematian itu adalah kehilangan kehidupan sama sekali. Cuma perpindahan dari alam duniawi tempat kita diuji menuju alam barzah penantian sampai kita dibangkitkan. Oleh karena itu doa orang-orang yang hidup amat diperlukan untuk mereka. Seorang anak yang dibesarkan dirawat orang tuanya seharusnya sebelum berdoa untuk meminta macam-macam dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi dalam hal ini kita lihat ya doa yang dipanjatkan oleh mereka ya, yang bukan berasal dari kaum muslimin, bukan orang-orang yang berasal dari orang-orang yang bertauhid, di mana doa mereka bercampur dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak benar masih dikabulkan oleh Allah. Perumpamaannya iblis. Banyak orang mengatakan kalau saya berdoa langsung kepada Allah, dosa saya begitu banyak. Maka saya butuh perantara-perantara untuk menyampaikan doa saya kepada Allah. Ini bohong besar. Saya mau tanya, mana yang lebih besar dosa kamu apa iblis? Iblis berdosa besar. Ketika dia enggan untuk sujud kepada Allah, menolak dengan sombong dan bangga, ya, diusir oleh Allah, dia berdoa pada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, tangguhkan aku hingga hari kebangkitan. Allah kabulkan enggak? Kabulkan. Allah kabulkan. Kalau dia minta ampun, bertaubat kembali pada Allah, Allah kabulkan enggak? Cuma dia enggak mau. Adam alaihi salatu wassalam, kaki kita alhamdulillah enggak menyombongkan diri. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang enggak diterima doanya orang sombong. Tapi orang yang merendah, walaupun doanya bercampur dengan hal yang tidak benar, Allah masih kabulkan doanya. Oleh karena itu di kalangan orang-orang Buddha maupun orang-orang Hindu, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat diperikan, tidak dapat digambarkan, tidak dapat dijelmakan. Nah, apa yang mereka sembah dari berhala-berhala, sebetulnya itu hanya merupakan ibadah simbolik menurut mereka. Sedangkan Tuhan yang sebenarnya tidak dapat diperikan, tidak dapat digambarkan, tidak dapat dijelmakan. Ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam keimanan kita. Tapi dalam berdoa, Allah langsung membuka pintu untuk kita. Tidak harus kita menggunakan perantara-perantara. Allah lebih dekat kepada kita daripada denyut jantung kita. Kenapa harus jalan muter? Orang Tegal bilang mubeng-mubeng. Padahal Allah begitu dekat dari kita kan? Kenapa muter-muter kesana kemari? Langsung kepada Allah. Bahkan di tengah malam orang sedang tidur, kita ketok pintu, Allah tidak pernah menutup pintunya dari kita.
Coba datang sama pejabat sama konglomerat. Diusir enggak? Belum penjaga pintu. Kalau Allah tidak punya penjaga pintu. Pintunya terbuka. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari pembaringan mereka, dari tidur mereka yang lelap, lalu memohon kepada Tuhan mereka dengan penuh harap dan takut. Allah amat mencintai orang-orang seperti mereka. Tapi yang sombong, yang tidak mau berdoa, ini yang tidak ada tempat di sisi Allah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakun lizama. Katakan, Tuhan kalian tidak akan peduli terhadap kalian, akan mencuekkan kalian kecuali kalau kalian minta pada Allah. Kalian telah mendustakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ayatnya, dari janji-janjinya. Maka hukuman Allah sesuatu yang tak terelakkan dari kalian. Jadi berdoa ini luar biasa, merupakan apa? Silahul mu'min. Senjata orang yang beriman menghadapi apapun juga. Dan merupakan inti dari apa? Dari ibadah yang sebenarnya. Kalau orang-orang musyrik berdoa dikabulkan, kenapa kita orang yang beriman kok ragu? Betul enggak? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Mengenai pertanyaan doa tadi ini, seperti yang sudah dijawab oleh Ustaz Husin, hendaknya kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan semua manusia, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Ya, dan juga dalam surat Al-Fatihah kita sering baca bagaimana Allah disifati Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sampai diulangi lagi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini menggambarkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Ar-Rahman ini sifat Allah yang mencakup seluruh makhluknya. Ya, baik dia mukmin maupun kafir. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, ya, seperti menurunkan hujan, memberikan rezeki, semuanya dapat. Enggak dipilih hanya hujan turun di kampung yang muslim saja, yang non muslim misalnya tidak diturunkan seperti itu. Enggak, turunkan semuanya. Ya, karena ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjangkau semuanya. Setiap manusia menghirup oksigen, enggak hanya khusus oksigen ini diberikan kepada yang mukmin saja, tapi kepada semuanya. Ini menunjukkan rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Tapi tentunya saja rahmat Allah yang khusus nanti, yaitu hanya diberikan kepada di akhirat nanti, diberikan kepada kaum mukminin saja. Nah, begitu juga dengan doa ini, ya, doa. Karena mereka juga hamba-hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim ketika mereka berdoa dengan tulus, gitu. Ya, dengan tulus, dengan hati yang khusyuk, ya. Walaupun terkadang, ya, seperti Ustaz Husin bilang tadi, dalam ucapannya mereka tercampur baur di sana, tapi karena kesungguhan mereka untuk berdoa, ketulusan mereka untuk berdoa pada saat mereka itu dalam keadaan kritis, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini adalah bagian dari rahmat Allah dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita yang mukmin, yang kita taat kepada Allah, ya, masa sih kita, ya, kalau berdoa kita nggak yakin Allah akan kabulkan kepada kita? Allah pasti akan mengabulkannya. Tentang doa ini Rasulullah SAW yang perlu kita perhatikan, agar supaya kita tidak berbuat zalim kepada seorang. Rasulullah pernah bersabda, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab walau min kafir, ya. Kata Rasul, hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi. Ya, karena doa dia itu antara dia dengan Allah tidak ada hijab, katanya. Walaupun orang yang terzalimi itu adalah seorang yang kafir, Allah akan kabulkan itu doanya. Ini supaya kita jangan sembarangan menzalimi orang, ya, menganggap karena dia orang kafir kita zalimi misalnya.
hati-hati itu ya, karena Allah Subhanahu wa taala pun akan mengabulkan doanya. Ini menunjukkan bagaimana tadi Allah akan mengabulkan doa hambanya yang tulus berdoa kepadanya. Allah. Ikhwan dan Akhwat, pertanyaan berikut adalah datang dari Bapak Safrudin di Parung. Ada orang yang mengatakan rezeki yang barokah. Apakah yang dimaksud dengan barokah di sini? Demikian pertanyaan dari Bapak Safrudin. Silakan satu sen dan Hamzah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amihi wa minani al-mutaghamirah zahiriha wa batiniha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya yang melimpah dan meluah, baik yang lahir maupun yang batin. Pertanyaan saudara kita mengenai apa itu al-barakah. Dalam bahasa Arab, kata al-barakah diambil dari kata al-birkah. Jamannya birak. Air di kolam yang melimpah, yang meruah dan berkumpul, dikatakan birkah. Oleh karena itu orang-orang dulu yang dari Hadramaut, kalau mereka ditanya mau kemana kamu, ilal birkah, maksudnya kamar mandi. Karena kamar mandi dulu tidak menggunakan shower, tapi menggunakan kolam, menggunakan bahkan kolam orang dulu besar-besar. Baru belakangan tahun 80 mereka buat kolam yang 60 kali 60. Kalau zaman dulu kolamnya besar-besar, sampai kalau kita mandi itu kita rasakan betul-betul apa? Di samping airnya jernih, sejuk, dingin. Nah, kita lihat dalam Al-Quran Allah menggunakan kata ini. Kemudian dinisbatkan untuk dirinya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Furqan, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja waj'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Begitu juga setelah Allah menciptakan tahapan penciptaan manusia dari mulai saripati tanah, sperma, kemudian pindah ke alaqah menuju mudghah hingga Allah membentuk kerangkanya, membungkus dengan dagingnya dari asal usul yang begitu rendah. Tahu-tahu tercipta manusia yang lain dari yang lain, berbeda dengan asal usulnya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjadi lompatan dari asal usul yang begitu rendah, kemudian kami ciptakan dirinya menuju ciptaan yang lain berbeda dari asal usulnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kira-kira apa maksud dari apa? Dari ungkapan tadi. Tabaraka sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Maha Suci Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, tapi kata ini sebetulnya tidak menunjukkan ke sana. Kita sering baca dalam buku tafsir, Tabarakalladzi biyadihil mulk ay tanazzaha Rabbuna wa jalla wa ala an sifatil makhluqin. Saya enggak melihat adanya hubungan antara kata tersebut dengan apa? Dengan tasbih secara langsung, walaupun pada akhirnya karena semua yang ditangani oleh Allah tanpa sekutu, Maha Suci Allah. Tetapi kata tersebut sebetulnya tidak menunjuk langsung ke sana. Tidak menjelaskan kepada kita arti dari tabaraka. Kita tahu tabaraka di sini adalah fi'il jamid. Oleh karena itu tidak ada kata kerja ya. Kata kerja kalau ini kan merupakan kata kerja dalam bentuk madhi, tabaraka. Oleh karena itu fi'il mudhari'nya ya tabaraku sudah beda artinya dengan tabaraka. Kalau ya tabarak seorang yang mencari keberkahan. Tapi kalau tabaraka ya itu satu kata kerja yang tidak berubah-ubah menunjukkan makna yang amat betul-betul menakjubkan. Artinya apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzala al-furqan,
Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Menggambarkan betul-betul keberkahan Allah yang melimpah ruah dan tak pernah berhenti. Maha agung Allah, maha pemurah Allah, yang keberkahannya terus melimpah atas hamba-hambanya. Tak pernah berhenti. Tanpa diminta, tanpa kita meminta, bahkan banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah, keberkahannya masih terus mengalir. Keberkahan ada pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan keberkahannya untuk kita. Kalau keberkahan tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala, walaupun kita memiliki banyak hal, tapi hilang keberkahannya. Contohnya, orang kaya raya, memiliki berbagai macam sarana fasilitas kehidupan, ginjalnya gagal. Minum air dibatasi. Betul enggak? Makan juga dibatasi. Dia memandang wanita yang cantik di hadapan dia, tinggal memandang saja, ya, seperti orang yang memakan daging tidak punya gigi sama sekali. Dia hanya memandang keindahan tapi tidak bisa sama sekali menikmatinya sama sekali. Oleh karena itu, dalam segala hal, dalam seluruh harapan kita, permintaan kita, permohonan kita, kalau kita minta kepada makhluk yang mereka punya sedikit terbatas, seandainya dia memberikan kita dengan permintaan kita, yang diberikan adalah apa? Barang-barang yang berlebihan, yang tidak dibutuhkan. Seperti kucing yang nunggu di bawah, tulang-tulang, sisa-sisa dari makanan tuasnya. Alladzi yantadhiruhu futatal maidah, barang-barang yang jatuh dari meja, ya, setelah sisa makanan tuannya itu yang dimakan. Tapi kalau Allah nggak memberikan sisa, Allah memberikan yang terbaik buat kita. Tapi karena kita tidak mengarahkan hati kita, wajah kita kepada Allah, yang kita dapati bukan keberkahan. Malah yang kita terima kebanyakan kesialan. Rizki yang banyak tapi membawa sial buat kita. Karena bukan didapatkan dengan cara yang benar, ya, akhirnya rahmat dan keberkahannya dicabut. Oleh karena itu Allah jelaskan, Maha mulia Allah, Maha agung Allah, yang keberkahannya terus melimpah, tak terhenti, baik diminta maupun tak diminta. Itu bagaimana orang yang meminta? Yang memohon dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita semua ondi, terutama sekali ya, Kang Rizal, Ustaz Junaidi, saya, kita paling indah kalau kita datang pada Allah. Tidak akan ada lagi yang membingungkan. Tidak lagi ada yang kurang. Bahkan permintaan kita kalau salah bakal merugikan kita di masa akan datang, digantikan Allah dengan pemberian yang lain. Seperti seorang anak pagi-pagi minta mau beli es sama rujak, orang tuanya nggak kasih sama sekali. Memang abah mama pelit, nggak sayang sama anak. Abah ibunya mengatakan bukan nggak sayang nak, makannya nggak sehat buat kamu. Ini makanan juga yang mengandung pewarna, mengandung bahan kimia. Kalau kamu ingin ya yang lain yang sehat, walaupun lebih mahal ayah ibu berikan buat kamu. Jadi anak-anak kecil tidak paham bahwa orang tuanya sayang sama dia. Sayang sama dia. Dia minta diberikan motor, orang tuanya nggak berikan motor. Kamu jangan menggunakan motor, apalagi usia kamu masih belum dewasa, kamu suka terbawa emosi ugal-ugalan. Ayahnya nggak berikan motor sama sekali. Dia marah-marah, cerita ke sana kemari bahwa ayah ibunya pelit. Tahu-tahu si ayah berikan kendaraan, mobil dengan supir yang mengantar dia. Untuk kebutuhan sekolah dia. Si ayah bilang bukan ayah pelit, tapi takut kamu terkena bahaya. Nah. Ayah khawatir kalau sampai kamu mengalami kecelakaan. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang kita berdoa minta kepada Allah gak dikabulkan. Saya gak berdoa lagi sama Allah Ta'ala gak dikabulkan. Karena yang diminta merugikan dia, Allah tidak berikan. Contohnya, seorang koruptor lagi memohon pada Allah supaya rezeki diluaskan. Karena kebetulan ada pekerjaan, ada kesepakatan dengan seseorang, ya, dia bakal menerima pemberian dari konglomerat. Dia minta berdoa, karena sayangnya Allah, Allah gak kabulkan. Atau kadang-kadang, karena sayangnya Allah masuk penjara. Akhirnya dia menyadari kesalahan, dia bertobat pada Allah. Seperti seorang gubernur ketika saya di Mabes Polri, kebetulan diundang untuk menyampaikan ceramah, kalau tidak salah pada saat berbuka puasa. Selesai, dia menyampaikan pada seseorang, dia ingin taubat kembali pada Allah, ingin mengeluarkan harta-hartanya yang haram. Dan dia mengatakan kebanyakan yang didapatkan, dikumpulkan ini semua dengan cara yang tidak benar. Bagaimana cara membersihkan hartanya? Kalau dia nggak masuk penjara, dia merasa dirinya apa? Sebagai manusia super.
masuk penjara karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beranggapan mereka yang sukses naik ke atas melakukan kezaliman disayang oleh Allah, tidak. Jadi dalam hal ini kalau kita memahami betul-betul kebaikan dan keberkahan seluruhnya di tangan Allah, bahkan tidak pernah berhenti, terus mengalir, ya, maka orang tersebut betul-betul akan menemukan tempat meminta, memohon yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha agung, maha mulia Allah yang keberkahannya terus melimpah dan dalam genggaman tangannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada batasan yang membatasi kekuasaan dia. Baik wilayah, ya, waktu, apapun, semua dalam genggaman Allah. Oleh karena itu orang yang selalu bersama Allah, Allah akan selalu melindunginya, mengiringinya dengan rahmatnya. Keberkahan ini tidak pernah berhenti. Nggak pernah ada krisis ekonomi. Ada nggak krisis? Kalau negara kita sekarang, pemerintah lagi bingung sekarang. Mau cari uang dari mana saja. Karena krisis. Betul enggak? Padahal Indonesia negeri yang subur, kaya, makmur. Tapi karena salah kelola akhirnya seperti ini. Rakyatnya juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari perbaiki hubungan kita bersama-sama kepada Allah. Kemudian arahkan permohonan kita hanya kepada Allah. Jangan kita memohon kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ingatkan tiap salat, hanya padamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon, seluruh keberkahan ada padamu ya Allah. Limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu atas kami, keluarga kami, kaum muslimin, dan lindungi kami semua dari azab dan murka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammad. Sudah dijelaskan bagaimana maha berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya maha luas karunia-Nya, maha langgeng karunia-Nya, maha besar kebaikannya yang tiada terhingga. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala terkadang diberikan kepada makhluknya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Ini artinya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada air, sehingga air ini memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada umat manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia untuk beribadah, lalladzi bi Bakkah, yang ada di Mekkah, yaitu Ka'bah. Mubarakan, ini Ka'bah ini penuh keberkahan. Ya, ini juga yang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada Ka'bah ini untuk memberikan keberkahan kepada manusia. Jadi sehingga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, suka juga kita mendoakan mendoakan seorang, semoga ya, harta kamu diberikan keberkahan, ya. Artinya diberikan keberkahan yaitu diberikan keluasan, kelanggengan, kemanfaatan, seperti itu. Ada orang banyak hartanya tapi tidak berkah. Umurnya panjang tapi tidak berkah. Hartanya banyak tidak berkah, maksudnya ya walaupun banyak tapi nggak bermanfaat buat dia. Ya. Kadang-kadang dikeluarkan pada jalan yang haram, dihambur-hamburkan sehingga tidak memiliki kemanfaatan dan kebaikan buat dirinya. Umur yang panjang ya kadang-kadang tidak berkah karena umurnya ya walaupun dia panjang, misalnya meninggal sampai 100 tahun tapi diisi dengan kemaksiatan kepada Allah atau diisi dengan ya, ada penyakit atau apa semuanya yang tidak berkah buat dirinya. Tapi ada orang yang umurnya terkadang hanya 45 tahun tapi diisi dengan sesuatu yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ini juga disebut dia memiliki umur yang berkah. Wallahu a'lam. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya demikian Iwan Lawat, acara dialog dan tanya jawab bersama Ustaz Husein Alatas dan juga Ustaz Hamzah Alatas. Kita akan jumpa lagi insya Allah pada pekan depan. Baik, saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, kemudian juga Anis Mualim, Fahri, dan Yusuf Subangit, mohon pamit. Juga Ondi Saputra, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.